Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan kabar bahwa Menteri Agama katanya membatasi suara azan yang jumlahnya sampai entah berapa, entah 100 atau saya sih nggak terlalu membaca beritanya. Yang buat kontroversialnya itu suara azan beliau menyamakan suara azan itu dengan suara anjing. Terus sikap kita gimana? Selaku kita orang muslim nih, yang 5 waktu dari pagi sampai malam dengerin suara itu aja. Oke, di sini akan Rasid coba bahas sikap kita ataupun ini dari pendapat Rasid pribadi dahulu ya. Memang siapapun orang pasti akan marah dengar berita ini, dengar kabar ini. Masa suara azan disamai sih dengan suara anjing? Masa dibatasi gitu suara azannya? Di Indonesia itu memang terkenalnya suara azan yang ini ada suara azan, di satu ini ada suara azan, di mana-mana ada suara azan. Jadi Rasid awalnya gimana ya? Marah iya, gerem iya. Masa sih dari Rasid dulu lahir, kita semua lah lahir pasti yang terdengar pertama kali itu bukan suara dangdut atau suara lagu. Yang kita dengar pertama pasti adalah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kadang juga ada yang wafat diazankan, diikomahkan. Terus ini juga yang mau dibatasi suara azan dan menyamakan suara azan dengan suara anjing. Aduh, astagfirullah, ini parah banget. Rasanya pengen tonjok gimana? Aduh, gerum pokoknya dah. Tapi selaku umatnya Rasulullah, mengajarkan kasih sayang. Ar-Rahimun Arhamuhumur Rahman. Gitulah konsepnya. Jadi teman-teman sekalian, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa al-Islamu gharibun wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai datangnya itu asing. Dan sampai saat ini kita ini seperti asing. Fatuba lil ghuraba. Fatuba, maka beruntunglah orang yang disebut asing itu. Kita ini adalah al-ghuraba. Nah, teman-teman sekalian, ya terutama zaman sekarang ini zaman yang luar biasa. Zaman bila mana kita ini al-ghuraba, orang-orang asing ini selalu mendapat ujian. Mulai dari kemarin di India kasus jilbab, sekarang di Indonesia kasus azan. Memang Islam adalah agama yang memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang bila mana hambanya itu memang betul-betul diuji. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari sini Rasid ingin mengajak kepada teman-teman, jangan menghina, jangan mencaci orang yang telah melarang dan menyamakan suara azan itu dengan anjing. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang melarang ini hidayah, Allah bukakan pintu hatinya, dan mudah-mudahan juga Islam itu udah betul-betul darah daging. Karena kebanyakan kita ini Islamnya hanya secara KTP, tapi kolbu kita, akal kita itu tidak Islam seluruhnya. Kalau Islam dari katanya aslama yuslimu islaman, artinya menyerahkan diri. Bisa diartikan dengan salamah, yaitu selamat daripada hal-hal yang haram, daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, azan ini adalah panggilan yang bila mana siapapun pasti akan tersentuh dengarnya. Orang yang gak setuju dengan azan itu perlu dipertanyakan hatinya. Itu hatinya masih sehat apa enggak? Karena biasanya orang hatinya gak sehat itu adalah bangkai yang berjalan. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita jangan sampai disebut bangkai yang berjalan. Karena ketika mendengar suara azan, kok ini berisik banget ya. Apalagi kita lagi asik-asik main HP, asik-asik main gitu. Ini kok berisik banget nih suara azan. Malah sampai kita dengerin lagu, itu kita keresin lagunya atau kita naikin volume lagunya. Waliyadzubillah. Teman-teman sekalian, orang yang di rumah sakit, orang yang sedang sakit ketika mendengar suara azan, contohnya Rasid lah, waktu kemarin operasi tangan, itu ketika mendengar suara azan tuh gimana rasanya? Nggak datang ke masjid, tidak sholat berjamaah, pahalanya jadi satu, kayak ada rasa penyesalan dalam diri. Jadi teman-teman sekalian, dari sini Rasid mengajak buat teman-teman selaungkan terus suara azan, sekalipun itu dilarang. Mau menteri agama nih, rasanya bukan menteri agama. Yang namanya menteri agama tahu menempatkan mana yang terbaik untuk umatnya,
mana yang terbaik untuk masyarakatnya. Rashid Rasa ini bukan menteri agama. Masa menteri agama menyamakan suara azan dengan suara anjing? Salut, ini baru menteri agama nih yang ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Welcome to negara plus 62. Jadi azan ini salah satu panggilan yang juga ada makna-makna terdalam. Dari mulai Allah Akbar menunjukkan Allah itu adalah sosok yang agung, sosok yang besar. Yang sampai-sampai ketika Nabi dalam Isra Mi'raj pun ketika ditanya bagaimana Allah itu, Nabi bersabda, aku saking besarnya kekuasaan Allah itu, saking besarnya keagungannya Allah itu, aku tidak dapat melihat Allah. Nabi Musa juga mengalami hal seperti itu. Saking besarnya kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa pingsan. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana minal mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku adalah subhanaka tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu atas kesalahanku tadi, atas kesalahan umat-umatku tadi, karena umat-umatnya ini songong. Minta gimana sih itu bentuk Allah, kebesaran Allah itu. Jadi teman-teman sekalian, dari awal azan, kalimat azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini butuh proses panjang. Ketika zaman Nabi SAW, dulu sahabat-sahabat merapat atau bermusyawarah tentang cara nandain waktu sholat. Mulailah ada yang berpendapat umat Yahudi begini, umat Nasrani begini. Lalu ada Umar bin Khattab sendiri, dalam suatu riwayat dikatakan bermimpi ada yang mengajarkan kalimat azan. Abdullah bin Zaid pun sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu sesudah sepakat semuanya dan Nabi pun juga menyepakati, barulah Bilal bin Rabah adalah muazzin pertama yang ada di muka bumi. Dan alhamdulillah sanad azan Rashid nih ya, azan pun ada sanadnya teman-teman, sampai kepada Bilal ibn Rabah, muazzin pertama di muka bumi, yang mungkin jika beliau hidup sampai saat ini, beliau tentunya akan marah melihat azan, suara azan disamakan dengan longlongan anjing. Memang anjing berzikir sih berzikir, tapi jangan disamain lah suara azan dengan suara guguk. Parah. Terima kasih teman-teman udah mau nonton video ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.